Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setekadang teh. Gantinya hari masihan salamah sunnah tapi ngajawabna wajib. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Para bapak, para ibu sadaya, alhamdulillah kita pada pagi ini adalah kita sudah melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi, mudah-mudahan salat subuh dalam keadaan kita berpuasa, puasa kita diterima oleh Allah dan subuh kita insyaallah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan dengan thalabul ilmi, insyaallah ada dalam naungan malaikat. Innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Bahwa malaikat itu meletakkan sayapnya karena ridho bagi orang yang thalabul ilmi. Alhamdulillah kita hari ini sudah menginjak kepada tanggal 26 Ramadan. Artinya bahwa sudah injury time. Hampir injury time. Dan mungkin ini sudah latah di kita ini karena Ramadan ini bagikan pertandingan gitu. Kalau pertandingan pertama artinya minggu pertama itu adalah babak penyisihan sehingga pesertanya banyak, sedangkan 10 yang kedua adalah babak semifinal, udah banyak yang kurang, dan 10 terakhir adalah final, makanya sedikit pesertanya, banyak yang berguguran gitu ya di dalam babak penyisihan dan babak semifinal. Mudah-mudahan kita berada dalam final ini mendapatkan piala nanti. Pialanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni dosanya semua yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan takwa, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih kayauma waladathu ummuh, katanya. Diberi ampunan dosanya yang telah lalu bagaikan bayi baru lahir. Subhanallah. Ini pialanya gitu ya. Makanya kita insyaallah sampai final dan mendapat piala. Selanjutnya kita ada Hansa ya. Kemarin sampai ayat 29 surat Yasin. Nah, insyaallah sekarang ayat 30, insyaallah sampai ayat 36. Oleh karena itu kalau kita mulai dari atau bersama-sama dari awal jadi lama, makanya dari dari ayat kedua saja sama-sama ya. Wa ma liyala abudul ladzi fatarni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Atta'idu min duni aliyatan yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunkidun. Inni idza lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa jalani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumi min ba'di min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin.
in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lama jami'un ladaina muhdharun. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban wa faminhu ya'kulun. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Sadaqallahul Adzim. Para bapak, para ibu sedaya, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ayat ke-30, ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Ma ya'tihim mir rasulin, tidak ada seorang rasul yang datang kepada mereka, illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka mengolok-olokkannya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni, tidakkah mereka mengetahui bahwa banyak kaum-kaum yang kami binasakan sebelum kalian, sebelum mereka. Annahum ilahim la yarji'un, orang yang dibinasakan itu tidak kembali kepada mereka. Wa in kullun lama jami'un ladaina muhdarun, dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan kepada kami, kata Allah. Ulangi, ya hasratan 'alal ibad, alangkah besar penyesalan mereka atau hamba-hamba itu. Ma ya'ti mir rasulun illa kanu bi yastajiun, tidak ada seorang rasul yang datang kepada mereka kecuali mereka mengolok-olokkannya. Jadi bagi orang-orang yang mendustakan rasul dan juga mengolok-olokkan, bahkan menghinanya, bahkan menolaknya, maka besar penyesalan bagi mereka. Sebab ketika datang Rasul itu mereka olok-olokan, mereka ditertawakan, mereka didustakan. Maka mereka itu adalah besar sekali penyesalan mereka jika orang-orang yang mendustakan Rasul dan juga mengolok-olokkannya. Ayat berikutnya, alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka melihat bahwa banyak kaum-kaum yang kami binasakan dahulu, dan mereka yang dibinasakan itu sudah tidak kembali lagi kepada mereka. Mereka orang-orang yang bodoh, katanya, kata dalam tafsir itu, bahwa menganggap bahwa manusia itu hidup dan mati saja, setelah mati maka akan dihidupkan lagi ke dunia. Padahal tidak begitu. Mereka percaya kepada reinkarnasi. Jadi sudah mati kembali lagi ke dunia, mati kembali ke dunia. Tidak begitu. Bahkan mereka innahum la yarjun, mereka tidak kembali kepada mereka. Tidak ada orang yang mati dikembalikan lagi ke dunia, ya. Sebab dalam ayat lain dikatakan hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un, sampai mereka mati dan dikubur di alam kubur yang disebut alam barzah, mereka menginginkan kembali lagi ke dunia. Untuk apa? La'ali a'malu sholihan, aku akan beramal soleh.
Penyesalan bagi orang yang di dunianya tidak melaksanakan ibadah, ternyata sudah mati dan pahala ibadahnya luar biasa dan amal solehnya luar biasa, maka ingin kembali, ya Allah kembalikan aku sebentar aja, aku akan beramal soleh. Kata Allah, tidak bisa. Ini taraktu kala inna kalimatun huwa qailuha wa mi warahim barzaun ila yaumi ba'sun. Mereka ada di dalam malam barzah sampai hari kiamat. Penyesalan mereka adalah seperti itu. Dan ketika kita merasa sulit atau merasa malas untuk beribadah, banyak orang, jutaan orang yang di alam kubur mau kembali lagi ke dunia, ingin beribadah. Ketika kita malas untuk beribadah, maka banyak orang yang ingin kembali lagi ke dunia. Nah, sementara adalah itu tidak bisa kembali ke dunia ini. Mereka adalah innahum la yarjiun, sungguhnya orang yang telah dibinasakan oleh Allah tidak bisa kembali lagi kepada mereka. Wa in kullu lama jami'ul ladaina muhdarun, dan seluruhnya atau setiap mereka semuanya akan dikembalikan, akan dikumpulkan kepada Allah. Jadi nanti manusia yang meninggal hari ini dan yang dulu pertama kali meninggal dan nanti yang terakhir meninggal dunia adalah Allah akan mengumpulkan manusia itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Maka dikumpulkan mereka adalah di alam mahsyar semuanya. Wa in kullu lama jami'ul ladaina muhdarun, semuanya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Makanya bukan dikembalikan ke dunia, tapi akan dikembalikan kepada Allah nanti pada hari kiamat. Ini adalah dari ayat 30 sampai 32 adalah orang-orang yang mendustakan, memperolok-olokkan Rasul, maka besar sekali penyesalan bagi mereka. Kenapa? Sebab dosanya atau siksanya adalah akan terasa di akhirat nanti. Kemudian ayat 33 sampai 36. Inilah apa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keberadaan kehidupan manusia di dunia dengan menghidupkan atau dengan memberikan kesuburan di tanah. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa ahrajna minha habban wa minhu yakulun. Wa ayatul lahum, dan tanda-tanda kebesaran bagi mereka. Tanda kebesaran Allah. Lahumul ardu, bagi mereka adalah bumi. Tanah ini al-maytatu, yang mati. Tanah yang mati, tanah yang tandus. Ahyainaha, kata Allah, kami hidupkan tanah yang mati itu adalah dengan turunnya hujan, dengan adanya air. Wa ahrajna minha, dan kami keluarkan darinya habban, biji-bijian, faminhu yakulun, dan dari sanalah mereka bisa makan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita keberadaan tanah yang tandus, tanah yang tidak berproduktif. Maka ketika Allah menyuburkannya, maka wa ahrajna minha habban, Allah mengeluarkan buah-buahan, Allah mengeluarkan biji-bijian sehingga mereka bisa makan dari sana. Kita lihat tanah-tanah yang tandus, tanah-tanah yang tidak subur, ketika Allah hidupkan maka menjadi subur tanam-tanaman itu atau tanah-tanah itu, dan mengeluarkan biji-bijian yang luar biasa. Ketika ada padi, ya, ketika buah-buahan yang lain bermacam-macam buah-buahan. Bahkan kesananya adalah ayat 34-nya, wa ja'alna fiha jannati min nahil, dan kami jadikan kebun-kebun kurma, wa a'nabin, dan kebun-kebun anggur, fa ajajna wa fajarna fiha, dan kami pancarkan di bumi ini adalah minal uyun, dari mata air liyakulu min samari, agar manusia bisa makan
dari buah-buahan itu, wa ma amilatu aidihim, dan apa yang mereka usahakan dengan tangannya, apalah yaskurun, kenapa kalian tidak bersyukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi ini dengan biji-bijian yang tumbuh dan pawakiun, dan juga tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang luar biasa. Bahkan sampai menggambarkan di sini adalah wajannatin min nahilin, kebun-kebun kurma, wa anabin, dan anggur. Kenapa disebut kebun-kebun kurma saja? Ini mewakili. Sebab lihat saja, kita mungkin sudah melihat pohon kurma, tapi di sini di Indonesia juga, di sebelah mana itu, sebelah Sumatera dan sebelah mana itu sudah produktif katanya kurma itu. Tapi ternyata di Arab Saudi itu adalah terkenal dengan pohon kurma, dan seluruh dunia bisa mencicipinya, apalagi bulan Ramadan. Hampir semua orang yang puasa mengalami makan buka dengan kurma. Ini barokahnya luar biasa. Sebab dicantumkan dalam Al-Qur'an, fiha jannatum min nahil. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebun-kebun kurma. Ternyata di kita kurang tumbuh dengan baik, kurang produktif, tapi ternyata buahnya kita makan. Sampai ke seluruh dunia buah kurma adalah nyampe. Inilah barokahnya luar biasa. Beda dengan kita. Di kita ini tumbuh segala macam pohon-pohonan dan buah-buahan yang subur di kita. Tapi mungkinkah termakan oleh luar negeri? Mungkinkah itu adalah nyampe ke pelosok-pelosok dunia? Ini tidak seperti kurma yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Wa anabin, dan anggur, wa fajarna fiha minal uyun, dan Allah memancarkan mata-mata air dari berbagai pelosok atau dari berbagai belahan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memancarkan air-air itu. Liyakulu min samarihi wa ma amilatu aidihim, supaya mereka bisa makan dari buah-buah tersebut dan apa yang mereka usahakan. Apalah yaskurun, kenapa tidak bersyukur? Banyak orang yang alhamdulillah di kita ini subur ya. Ini alam Indonesia ini adalah bagaikan jamrud hatul istiwa, katanya suburnya, apapun yang kita tanamkan, bahkan tongkat pun menjadi tanaman, katanya kan. Menancapkan apa saja jadi di kita ini, karena suburnya, hebatnya adalah alam kita. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah SWT. Apalah taskurun, kenapa kamu tidak bersyukur, kata Allah. Syukuri nikmat kita, nikmat alam kita. Semoga alam kita ini adalah memberi barokah bagi kita semua, sehingga apa yang kita inginkan adalah terdapat di Indonesia ini. Kemudian ayat berikutnya adalah ayat 36, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhanalladzi, maha suci Allah, khalaqal azwaja kullaha, yang telah memberikan kepada kita adalah pasangan-pasangan. Mimma tunbitul ardu, dari yang tumbuh di bumi, wa min anfusihim, dan dari dirinya, wa mimma la ya'lamun, dan dari yang tidak mereka ketahui. Alhamdulillah, manusia adalah hampir berpasang-pasangan. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun ada laki dan perempuannya, ada jalu dan bikangnya. Dalam tanaman itu ada seperti itu, termasuk hewan ya. Dan juga adalah dari yang kita tidak tahu dari mana bisa seperti itu. Bahkan menurut ilmu pengetahuan bahwa tumbuh-tumbuhan itu adalah dikawinkannya itu dengan angin ya. Dari bahasa orang Mejaluna kepada bikangnya pohon-pohonan itu adalah dikawinkannya dengan angin, dengan rikun, dengan angin. Sehingga saya pernah membuktikan bahwa ada pohon salak yang satu dengan ini tidak berbuah, ternyata ada jalu dan bikangnya, dan terus serbuknya itu didekatkan dengan serbuk perempuannya, ternyata jadi itu. Nah, makanya
dengan angin itu bisa tertiup itu kemudian kena kepada betinnya sehingga berbuahlah. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan fasilitas, memberikan anugerah kepada kita semua. Apa yang kita inginkan terdapat di dalam kehidupan kita, apa yang kita harapkan dan terdapat dalam kehidupan kita. Lebih-lebih nanti kalau kita di akhirat dan masuk surga, Allah akan memberikan fasilitas yang ada di surga itu adalah luar biasa. Ada buah-buahan yang beraneka ragam. Bahkan di dalam surga itu katanya adalah kata Rasulullah SAW, la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar fi qalbil basar. Akan ada sesuatu yang tidak pernah kita lihat, akan ada yang sesuatu yang tidak pernah kita dengar, bahkan sampai akan ada adalah sesuatu yang tidak pernah terbersit dalam pikiran kita. Luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Rasulullah Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan karena Allah, insyaallah Allah akan memasukkan kita ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah barangkali yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan selama saya memberikan materi tentang tafsir ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan atau menyinggung, tetapi tidak maksud hati untuk menyakiti, tetapi untuk mengajak bersama-sama untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Semoga ibadah kita selama ini adalah ada dalam ridha Allah SWT dan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda sampai kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.